Saudara, kita sedang berbicara mengenai bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan. Jangan sampai kita mau lagi dikena kakuk perhambaan. Sudah dimerdekakan, kenapa masih ada rasa tertekan? Kenapa sepertinya kok kekristenan tuh kayak lebih kebebahan gitu loh. Lebih kayak makin lama bukannya makin tenang, makin berat, makin kesel. Nah ini ya, ya kan, sikap anak sulung selama ini berarti kan dia udah berapa waktu, ya kan, dan ini kita lihat di sini dia nggak bisa melihat, ya kan, bapaknya. Padahal bapaknya bilang selama ini kamu sama aku, ya kan. Terus dikatakan di sini di ayat 12-nya, Lukas 15 ayat 12. Nah kita apa nih, kita bikin ini ya, singkat aja ya karena waktu ya. Ya kan, waktu itu anak yang bungsu kan minta, Tuhan, bapak aku mau ini warisan aku nih, mana nih warisanku? Dia nggak peduli bapaknya belum mati, yang penting aku mau warisanku, ya. Terus dia bilang, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku, ya kan. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Berarti apa? Apakah anak sulung ini juga dikasih? Dikasih loh saudara. Amin. Dia dikasih karena di antara mereka tidak dikatakan lalu bapak itu kasih ke si anak bungsu bagian dia. Tidak, di antara mereka. Berarti oke, ya sudahlah, ini aku kasih juga yang lain. Aku bagi di antara mereka. Ya kan? Nah, anak bungsu juga nggak percaya, nggak menikmati kasih bapaknya karena dia keluar. Kalau dia percaya kan dia tidak keluar. Nah, itu gambaran mungkin cocok untuk kita Adam ya, yang meninggalkan. Dia punya semuanya tapi dia tinggalkan. Ya kan? Dia lebih memilih iblis. Akhirnya kehilangan semuanya kan, sampai makanan babi. Ya kan? Akhirnya dia manusia balik, ya kan? Manusia balik waktu haleluya, waktu kita terima Tuhan kita seperti anak bungsu. Tapi anak sulung ini gambaran kalau kita sudah terima Yesus. Kita sudah terima Yesus. Ya kan, kita sudah jadi anak Dia. Alkitab mengatakan Roh Kudus selalu ada sama kita. Firman-Nya mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau, aku tidak pernah membiarkan engkau. Dan dari awal tahun ini Tuhan sudah bilang, ingatkan umatku, sama seperti Yusuf. Yusuf disebut sebagai yang makmur karena Allah menyertai dia. Allah mau kita lebih sadar, kita udah sama Dia. Ya kan? Tapi sikap ini biarlah kita rubah sikap. Kita jangan lagi fokus seperti anak sulung ini. Selama ini aku tidak pernah melanggar perintah Bapak. Ya kan? Terus begitu dia dengar suara pesta, dia nggak langsung ke bapaknya. Ya kan? Dia ke hambanya, pelayannya. Ya kan? Jadi banyak orang sudah di perjanjian baru, sudah dimerdekakan sungguh-sungguh dalam Kristus, tapi apa-apa tidak mau rela mengembangkan hubungan pribadi sama Tuhan. Selalu takut salah, apa-apa pendeta aja deh yang doa, ya kan? Oh, ke pendeta aja, kalau ada apa-apa ke pendeta. Padahal ada Roh Kudus di dalam dirinya, nggak berani. Terus juga dengarnya macem-macem. Dari situ iblis masuk, ya kan? Dia tambahin, dia komporin itu. Yang kalau ada celah, di mana ada takut, sama seperti Ayub, di mana ada takut, buka pintu sama iblis. Dia akan tambah lagi, dia akan tambah lagi. Dia akan taruh orang-orang yang kita mau terbuka. Ya seperti Ayub dengan teman-temannya. Anak sulung itu juga gitu. Dia lebih pentingkan hubungannya sama teman-temannya. Dia mungkin lebih dengar sama mereka. Makanya bukannya salib. Salibnya lebih panjang yang ke samping. Yang ke dalamnya kurang. Ya kan? Jadi kalau haleluya. Jadi saya berdoa supaya saudara menjadikan dia, ya kan, lebih lagi yang paling dekat dalam hidup saudara. Karena Allah tidak akan pernah menyakiti saudara, tidak akan pernah mengecewakan, menghina, merendahkan. Dia tidak pernah, saudara. Saat saudara terpuruk, ya disitulah, ya kan, justru saudara bisa segala sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita itu bisa dijadikan beauty, ya kan, keindahan saat kita berpaling sama Dia, saudara. Karena Allah tidak pernah, ya kan, memandang rendah loh. Nah, kita bilang siapa yang datang kepadaku, Yesus bilang tidak akan pernah aku buang. Amin. Malahan dipulihkan luar biasa. Contohnya si penyamun itu yang di sebelah Yesus.
Dia udah terpuruk sekali itu. Ya kan? Dia marahin temennya, kamu jangan bicara sembarangan. Kita nih udah dihukum karena kita layak loh. Dia perhatikan Yesus nih kok lain. Ya kan? Hati nurani dia sadar. Kita nih memang sudah salah. Kita patut dihukum secara manusia. Tapi dia tidak. Dia bikin apa? Malahan dia bilang, Tuhan, kalau engkau datang lagi, ingat aku ya. Itu aja cukup. Wow, Tuhan kita tuh kaya akan rahmat. Tidak susah untuk terima dari dia. Mari kita rubah sikap kita. Kita jangan sia-siakan hari lepas hari. Ya kan? Kita seolah-olah kita sibuk. Ya kan? Kita sibuk. Ya kan, Tuhan kan nggak ngerti sekarang anak-anak saya butuh ini, butuh itu. Ya justru karena Tuhan mengerti, makanya dia bilang cari dulu kerajaan Allah. Karena dia tahu, bukan dia tidak tahu, dia tahu. Makanya kan dikatakan di Timotius, asal makanan dan pakaian cukuplah, jangan mau jadi kaya, nggak perlu. Kenapa? Karena yang perlu dicari itu bukan kejar. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau kita mau kejar ini itu kita bayar sendiri semua. Jadi budak uang nanti. Dia yang Bapak kita, dia pelihara kita, dia kasih kuasa memperoleh kekayaan. Makanya karena dia mengerti, Bapakmu mengerti kamu kebutuhanmu apa. Dia tahu yang saudara tidak tahu. Dia yang kasih kuasa memperoleh kekayaan. Cari dulu kerajaan Allah. Amin, saudara. Haleluya. Jadi ini salah satu kuncinya. Rubah sikap kita. Sadarlah hari ini kabar baik. Allah menyertai saudara. Dia ada di pihak saudara. Dia bekerja di dalam diri saudara. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Dan terutama begini. Bapaknya bilang ini, engkau selalu sama aku. Terus segala milikku, milikmu. Tadi kan kita sudah sempat baca dari Roma pasal 3. Kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Apa yang menyebabkan kita enggan ke dia? Apakah masih ada rasa tidak layak? Ya toh? Masih ada rasa takut dihukum? Ya kita bisa meneguhkan diri kita. Kita bisa dengan rendah hati. Ya kan, datang lihat ayatnya. Kita perkatakan, kita jadikan itu pribadi sama seperti kita lahir baru. Jadi anak dia karena kita terima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Hidup kekristenan adalah hubungan pribadi. Makanya saya tidak mau hanya mengajarkan soal bagaimana mempraktekkan sistem kerajaan Allah tanpa dasar ini, ya kan, fondasi ini diteguhkan. Nanti ada orang yang nggak bisa mengerti, akan bingung. Kenapa? Karena berusaha beroperasi di di atas dasar yang tidak kokoh. Ya kan, Alkitab bilang kantong anggur yang lama tidak bisa menampung anggur baru. Kita nggak bisa menjalani kekristenan kita di perjanjian baru ini dengan sikap, ya kan, roh perjanjian lama. Ya kan, nggak boleh salah. Ya kan, harus sungguh-sungguh. Ya kan, waktu hadiratnya dinyatakan harus hikmat, harus ini, nggak boleh salah, nanti Roh Kudus begini dan gitu. Nah, itu semua ya. Seolah-olah dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Seolah-olah Kristus belum memerdekakan kita, dikenakan lagi kuk perhambaan. Sedangkan, ya kan, firman-Nya mengatakan kita sudah dimerdekakan dan dia sudah Bapak kita. Dia sudah Bapak saudara loh. Dan itu bukan berdasarkan kelayakan saudara. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang menyebabkan saudara tidak ada semangat mau kenal dia lagi? Lebih. Kenapa saudara? Karena kalau saya melihat, saya ingat kebaikan dia, saya bersyukur. Ya kan? Itu makin lama makin bersyukur, makin wow. Makin wow, bukan makin gimana. Ya kan? Jadi itu yang firman Tuhan bilang, bagi yang memiliki akan ditambahkan. Tapi yang tidak memiliki, justru yang ada padanya akan diambil. Dan yang diambil itu bukan Tuhan, yang ambil itu bukan Tuhan, iblis. Kenapa? Karena tidak memiliki pengertian yang pewahyuan, ya kan, akan kasih Bapa. Sehingga dari situ iblis akan ambil. Ya kan? Dari situ akan sering dan susah mengatasi cobaan, ya kan, tipu daya kekayaan, ya kan, nafsu duniawi, kepentingan duniawi, ya kan, keangkuhan hidup, susah sekali mengatasi itu. Ya toh, kenapa?
Karena ada suatu rasa haus dan lapar, seolah-olah kita belum diberikan jati diri yang baru. Saudara, seorang anak mendapat jati diri, identitas itu dari bapaknya. Ya kan, makanya dikatakan di Alkitab, ya kan, Petrus binti apa gitu kan, binti artinya Petrus anaknya si Anu, dan biasanya yang disebut itu nama bapaknya. Identitas saudara dapat dari bapak saudara, ya kan, dari biasanya ya dari bapak, ya kan, ada yang dari ibu, tapi harusnya dari bapak. Nah, kenapa Yesus? Nah, sekarang gini saudara, ya kan, dari situ, ya kan, dari rasa kurang, saya kurang dikasihin, saya kurang percaya kasih Allah, kok begini ya, mana Tuhan, firman-Mu ngomong gini, tapi kok kenyataannya begini, kenapa saya masih kurang damai, kurang merasa dikasihin. Nah, ini saudara, ya kan, kita lihat di sini, ya kan, kita lihat Yesus, karena kan dia bilang belajar akan aku, ya kan, belajar akan aku, ya, kita belajar akan Yesus, karena dia sudah menjadi kekuatan kita, ya kan, dikatakan di Lukas pasal 4 ayat 5 dan 8, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, itu iblis ya, waktu iblis mencobai Yesus, ya kan, setan ya, iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lukas 4 ayat 5-8. Saudara perhatikan, segala kuasa serta kemuliaannya, ya kan? Ya kan, yang di dunia, ya kan, kerajaan dunia. Waduh, ya kan, kemuliaan itu, wah, luar biasa. Dulu manusia punya kemuliaan itu. Kemuliaan itu dulu dimiliki Adam. Makanya dikatakan di Roma pasal 3, tadi kan kita baca ayat 28, telah dibenarkan cuma-cuma. Karena dulu semua manusia sudah kehilangan kemuliaan itu. Harusnya kita sekarang tidak setengah mati, ya kan, hidup hari-hari, ya kan, seperti budak, harus kerja, cari uang, ya antar begini dan begitu, ya kan, berusaha gitu kan, sampai stres, ya kan, untuk memastikan kita oke, ya kan, dan seperti tidak ada istirahat, ya kan, nanti ini selesai, belum ini selesai, ini lagi, kapan istirahatnya, waktu di peti mati saudara, ya kan, kalau padahal manusia tuh Tuhan sudah siapkan Yesus sebagai istirahatnya, kita nggak usah begitu, amin. Allah sudah waktu perahunya Nabi Nuh, bahteranya ada di gunung Ararat, itu artinya ialah kutukan itu sudah dirubahkan jadi berkat, amin. Sekarang kita nggak usah lagi diperhamba, hidup melayani diri kita sendiri, melayani, ya kan, keinginan yang tidak pernah puas, ya kan, berselisih, bersaing, ya kan, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya kan, yang membawa kehancuran, ya kan, nggak pernah ada damai, ya kan, cuma berkat yang jasmani aja ya, tapi hatinya tidak pernah teguh, tidak pernah damai, ya kan, itu bukan hidup yang sebenarnya, itu bukan hidup yang Yesus bawa. Kita sudah dimerdekakan dari hidup seperti itu, amin. Bekerja itu bisnis, bekerja itu bukan kutukan, berkarya itu bukan kutukan, tapi bekerja, berkarya, bisnis, pelayanan atau apapun, seolah-olah itu untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk mendapat apa yang kita inginkan, itu adalah kutukan. Itu bukan iman, ya toh? Padahal itu semua bukan kutukan. Itu adalah Allah maksudnya untuk kita menikmatin apa yang kita lakukan. Apakah saudara stres kalau saudara misalnya melakukan hobi saudara? Saudara nggak usah disuruh, nggak usah dipaksa kan? Malah saudara cari jalan, misalnya saudara punya hobi
masak, aduh aku suka masak. Saudara kan nggak sedang, aduh ini aku mesti menjalankan hobiku ini. Tidak begitu kan? Karena mungkin saudara, mungkin itu talenta saudara, saya tidak tahu. Atau apapun juga, kalau itu memang talenta kita, sesuatu yang ya mungkin apa nih, kalau panggilan tuh karena kita latar belakang kita ya. Mungkin kayak saya dulu, saya sekarang bisa ngomong dan nggak ada masalah ya, saya sharing. Dulu pertama kali, aduh saudara, waktu jadi guide pemandu wisata, perut saya bisa mulus saudara. Waduh, ngomong di depan orang, saya baru ngomong 5-10 menit, lupa semua, saya sudah hafalkan, tidak ada yang ingat loh saudara. Kenapa? Karena latar belakang saya. Ya tuh dari kecil cuma ditaruh di box, tidak diajak ngomong. Ya kan, karena mama saya sibuk kerja. Jadi tidak tahu mesti cerita, tidak pintar bercerita. Tapi it's okay. Kekuatan itu jadi kelemahan itu jadi kekuatan. Tuhan bisa percayakan saya untuk berdoa, nggak banyak ngomong. Amin. Thank you. Jadi kelemahan itu jadi kekuatan. Amin, saudara. Dalam kita lemah, kita kuat, nggak ada masalah. Mungkin ada hal-hal yang kita mungkin harus kembangkan. Tapi sekarang saya enjoy, saudara. Kalau saya keterangin orang, apalagi orang itu haus, saya enjoy sekali. Itu bukan beban untuk saya. Yang dari situ membuka pintu bagi kasih karunia sehingga saya mengalami berkat dia. Dan itu bukan beban, saudara. Saya sharing sama saudara, itu bukan beban. Amin, saudara. Itu sesuatu yang saya nikmatin. Haleluya, itulah kehendak Tuhan buat kita. Di mana kita tidak lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya kan? Untuk kita hidup tuh sepertinya setiap hari itu cuma terus-menerus seperti rat race, seperti apa nih? Perlombaan tikus. Siapa tikus yang paling cepat tapi tetap tikus. Gitu kan? Tapi puji Tuhan, kita sudah dimerdekakan. Ya kan? Jadi di sini sebetulnya kemuliaan itu ya kan, dimana orang itu bisa wah prestasinya luar biasa, bisa nyanyi dengan baik, dia bisa bikin apa nih karya yang luar biasa, pesawat yang hebat, gedung yang hebat, begini gitu. Itu semua kemuliaan Adam, yang sebetulnya itu semua adalah untuk semua manusia, bukan hanya untuk sebagian orang. Nah, kita bilang semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga ya kan, sehingga itu semua kan panggilan Tuhan, karunia Tuhan itu tanpa pertobatan. Saya sudah sharing di apa tuh, di yang sebelumnya ya. The gift and calling of God are irrevocable. Jadi tanpa pertobatan. Talenta yang Tuhan kasih itu tidak perlu pertobatan. Makanya orang dunia pun ya kan, waktu lahir itu tetap ada. Tapi karena kemuliaan manusia sudah hilang, walaupun dia bisa kembangkan dengan dahsyat sekali ya, nanti dia mati tanpa Tuhan, itu semua sia-sia. Dia tidak bisa tukar itu semua, ketenaran dia semuanya, dia nggak bisa ganti nyawa dia. Jadi kasihan, sia-sia saudara, menderita selama-lamanya. Lebih baik mungkin anak Tuhan yang lemah, yang miskin, mungkin di hutan gimana, mungkin hidupnya susah, tapi kalau dia kenal Tuhan, masih jauh lebih baik. Karena sia-sia semua itu loh. Makanya kita yang mengerti, kita harus tahu itu. Karena, nah ini kan, semua kemuliaan itu manusia miliki, tapi pun hilang, berpindah kepada siapa? Kuasa itu. Ya kan? Kuasa itu, untuk semua itu jadi, berpindah kepada iblis. Dan iblis mencoba menawarkan Yesus. Kita semua, di satu titik hidup kita pasti kita akan pernah ditawarkan, karena Yesus bilang kalau mereka nggak mau dengar kamu dunia ini, mereka juga gitu ya kan, apa yang saya alami kamu juga alamin. Makanya kita perlu mengerti ya kan, kenapa kalau kita terus menerus dicobain, kenapa kita jatuh lagi, atau ada kecenderungan ya kan pakai kekuatan lagi, kena aplikasi bodong lagi, kenapa dicobain lagi ya kan. Bukan karena kamu harus mengasihi Bapak, enggak, justru karena tidak percaya kasih Bapak. Ya kan, walaupun sudah disertain, tapi tidak mengizinkan firman-Nya lebih lagi berakar, karena efek anugerah kebenaran saat kita ayat-ayat yang tadi itu, misalnya Roma pasal 3, Roma pasal 5, ya Roma pasal 4, ada ayat-ayat yang sangat luar biasa bagaimana, ya kan, contohnya Roma pasal 4,
ayat 56, bagaimana bagi yang tidak bekerja tapi percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Terus ada lagi seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatan dia. Waktu kita mau mengambil waktu, kita mau rendah hati, mau percaya kasih Bapa. Oh Bapakku, terima kasih. Engkau memperhitungkan saya sebagai benar, terpisah dari perbuatan saya. Itu sebabnya saya lahir baru. Itu sebabnya firman mengatakan, haleluya, bahwa engkau sudah melayakkan aku, karena dosaku sudah dihakimin. Terima kasih Bapa. Itu sebabnya engkau memberikan putramu untuk aku. Aku diperhitungkan sebagai benar. Engkau enggak mau aku terus menerus merasa minder di hadapanmu, tidak layak, kurang kudus, kurang benar. Engkau berikan kesempurnaan putramu kepadaku. Wow, baiklah kita pakai waktu, kita terima saudara. Karena waktu kita, Yesaya 32 ayat 17, waktu kita mengaktifkan anugerah kebenaran kita bukan sebagai sesuatu yang kita hafal, kita cuma tahu, kita pernah tidak, sesuatu yang kita hayatin, kita pakai, karena firman-Nya adalah roh. Karena di posisi itu kita tuh punya akses, ya kan, kepada segala sesuatu yang Bapak kita miliki. Dia sudah sama kita. Jadi haleluya, kita pakai waktu dan kita pakai waktu untuk bergaul sama Dia. Kalau tidak mengerti, jangan punya sikap seperti anak sulung. Jangan langsung ke pendeta. Amin, saya tidak keberatan, malah saya dorong, tanya ke saya. Saya kasih waktu tanya, bukan nggak boleh tanya ke saya, tapi kalau apa-apa langsung saya, kenapa? Kan ada Roh Kudus. Ke Roh Kudus dulu, ke Bapak dulu, baru ke saya. Sehingga seringkali saya disiapkan ini itu, setelah itu ada orang tanya, oh saya udah begini Bu Monica, sudah gini, tapi saya masih kurang ngerti. Oke. Jadi Tuhan persiapkan saya, dan saudara akan dipimpin ke yang benar. Jangan apa-apa langsung ke pendeta. Kalau pendeta itu belum ada pewahyuan, apalagi dia salah, bisa salah loh. Seperti anak sulung ini, dia apa-apa nggak langsung tanya ke bapaknya. Dan yang dia pentingkan tuh yang dari luar, pesta. Yang dia pentingkan itu berkat jasmani. Dia tidak terlalu dan pelayannya juga, karena dia langsung tanya ke pelayannya. Pelayannya tidak bilang, wah puji Tuhan, ya kan, adikmu tuh balik loh. Wah Bapak pakein dia baju, dia bau tapi Bapak peluk dia. Pelayannya nggak begitu. Pelayannya cuma bilang, wah adikmu udah pulang, terus dipestain, lembu tambun. Jadi yang dia bicara itu tidak lengkap. Dia tidak bicara yang full. Ya kan, bahwa bapaknya, wah dari jauh ini udah peluk dia, cium dia. Aduh puji Tuhan. Ya kan, terus dikasih jubah, ya kan, dikasih cincin, dikasih sandal, ya kan, baru lembu tambun. Jadi makanya kenapa, ya kan, anak sulungnya tidak langsung tanya ke bapaknya. Anak cuma fokusnya apa yang di luar, ya kan. Terus anak sulungnya ini juga tidak ada minat, kurang minat, ya kan, mengenai jubah itu, ya kan, tidak mengenai cincin itu. Dia cuma pikir berkat jasmani loh. Kenapa dia begitu, saudara? Kenapa ada orang-orang kecewa? Saya sudah menabur berapa lama? Mana Tuhan berkatnya? Kenapa? Karena ngelihat cuma dari luar. Baiklah kita memakai waktu bersekutu. Ingat, Bapak kita mengasihi kita. Dia sudah kasih Yesus. Dia kasih semuanya. Dia kasih yang terbaik. Dia sudah selalu sama kita. Hargain dia. Ya kan? Percaya sama kasih dia. Sehingga seperti Yesus. Kenapa Yesus gak jatuh dicobain, saudara? Ya kan? Karena saudara ingat ini. Apapun yang iblis cobain untuk saudara kecewa. Iblis cobain sebetulnya ada yang luar biasa yang Tuhan siapkan untuk saudara. Yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Ya, waktu saya di Jepang ada orang-orang yang tidak legal. Tapi saya legal. Bukan saya lebih baik. Cuma lebih percaya aja sama kasihnya loh. Ada yang lulusan universitas nggak dapat visa kerja, saudara. Tapi saya bisa dapat. Ada yang bertahun-tahun ilegal, anak Tuhan.
Orang Kristen, kenapa? Bedanya sama saya bukan saya lebih baik, bukan saya lebih benar loh ya. Bukan Bapak lebih sayang ke saya. Saya lebih mau percaya aja sama kasihnya. Ya kan? Kenapa pakai kekuatan sendiri? Ya kan, kerja yang berat. Ya kan? Harus ke luar negeri. Ya kan, kerajaan Allah ada di dalam kita. Saya nggak setengah mati kok. Tuhan nggak memandang rupa. Cuman mau percaya aja sama kasihnya dia, memperlakukan dia. Seperti kata-kata firman-Nya, bukan perasaan saya. Kalau kita, ini perasaan kita, ya kan, waktu itu Yesus baru puasa loh. Dia baru puasa 40 hari. Dan dia tahu loh, dia akan mengalami apa, dia udah tahu saudara. Dia tahu dia datang untuk mati loh, untuk mengalami penyiksaan yang hebat. Makanya waktu di Taman Getsemani, ya kan, dia bergantung sama Bapaknya karena dia harus pisah sama Bapaknya. Amin saudara. Dia bilang ya, di kitab Ibrani dikatakan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu Bapa. Dia tahu, tapi kenapa dia nggak tergoda? Dia seperti kita loh. Dia bisa melihat itu, waduh yang keren, itu yang hebat, ya kan? Dan kalau saudara bayangkan ya, nah, saya percaya Tuhan Yesus nggak mungkin karena dia nggak ada dosa di dalam dia, ya kan? Tapi saudara bayangkan, Alkitab bilang iblis itu tidak tahu seperti Tuhan. Kalau dia tahu, ya kan? Kalau dia tahu rencana Tuhan, rencana Bapa, dia nggak akan salibkan Yesus. Dia tidak tahu, makanya dia salibkan Yesus. Makanya dia coba-coba. Kalau kamu anak Allah, ini dia nggak tahu semua. Dia coba tawarkan. Dia bilang ini orang nggak pernah berdosa, ya kan? Waduh, ini dia punya kuasa. Kalau kamu anak Allah, ya kan? Dia coba tawarkan, ya kan? Jadi saudara bayangkan kalau sampai Yesus terima, ya kan? Saat Yesus bilang ya, apa yang terjadi? Dia kemudian di bawah maut. Dia akan seperti Adam, bisa mati. Terus iblis berkuasa atas dia. Karena dia jadi budaknya iblis. Dan semua dunia ini akan kiamat. Karena Yesus adalah firman Allah yang hidup. Allah tidak bisa berdusta. Ya kan? Allah tidak akan pernah kerjasama sama kegelapan. Makanya kalau sampai itu ya kiamat semua kacau. Karena itu berarti Allah ya kan kalah sama iblis. Dan Allah tidak akan pernah kalah sama iblis. Amin saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Kenapa? Ini rahasianya. Kenapa Yesus bisa mengatasin? Karena kehormatan. Ya kan? Wah, berapa kali Yesus mau dipaksa loh jadi raja saudara. Saudara baca sendiri. Dia mau dipaksa jadi raja. Mereka bilang, wah hebat sekali. Wih, dia bisa bikin 5 roti dan 2 ikan. Wah, kalau dia jadi raja, kita nggak usah mancing lagi. Terus aja. Mujizat. Nggak usah susah-susah mancing. Manusia mau cari perhentian. Daripada capek-capek mancing kayak gitu kan. Tapi perhentiannya secara fisik. Padahal yang perhentian yang Tuhan kasih itu lebih dari itu. Lebih dari itu. Kerajaan Allah itu kuasa. Kita sudah dikasih kuasa. Jangan cuma fokus ke berkat materi. Kita punya lebih dari itu. Kita sudah diberikan putra, seorang putra. Kita sudah diberikan Yesus. Jangan cuma puas berkat materi. Nggak usah memperhatikan awan, memperhatikan angin, mempertimbangkan awan. Nanti akan kecewa terus. Karena kerajaan Allah itu tidak bisa kelihatan dengan kita memperhatikan yang dari luar. Kuasanya tidak bisa dinyatakan kalau mata kita terus kepada yang kelihatan. Amin saudara. Iman bekerja oleh kasih, percaya kasihnya. Itu kuncinya. Ya kan? Nah, saya baca di sini ya. Kenapa Yesus bisa? Karena sama seperti Kristus, saudara juga saudara bisa. Apa yang iblis tawarkan sekarang pada saudara? Saudara, waduh begini gitu, pinjam uang kanan kiri supaya saya bisa begini. Memaksakan diri saudara. Apa yang rencana Tuhan buat saudara itu jauh tidak ada bandingannya dengan kekuatanmu sendiri. Ya kan, kekuatan saudara saya tidak ada artinya
Karena iblis itu penipu, apa yang dia tawarkan dari matamu, dari kekuatanmu sendiri itu tidak ada artinya dibanding dengan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Tujuannya dia, kemuliaan yang dia sudah siapkan buat saudara. Itu semua tawaran dia yang sementara tidak ada artinya. Jangan ketipu saudara. Amin saudara, seperti Yesus. Coba kalau dia ketipu, tapi puji Tuhan kan tidak. Dia tidak bisa ditipu, Allah tidak bisa. Tapi lihat kemuliaan yang dia milikin. Nama di atas segala nama. Selama-lamanya kerajaan yang kekal. Pemerintahan yang tidak akan pernah berakhir. Sukacita, damai sejahtera. Bahkan kehormatan dari Bapa. Duduk sebelah kanan dia. Itu juga saudara dan saya. Nah ini apa nih kuncinya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Ini saya bacakan 2 Petrus 1. Ini rahasianya. Ya kan? Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Ini kuncinya. Inilah anak yang kukasihi. Ya kan? Kepadanya lah aku berkenan. Yesus ya kan selalu percaya kepada kasih Bapaknya. Makanya dia selalu pakai waktu berdoa. Aku selalu melakukan apa yang aku lihat Bapakku lakukan. Karena begini saudara, konsep manusia mengenai Tuhan itu sudah kacau, mengenai Allah. Makanya Allah menyebabkan perkataan dia jadi manusia. Ya kan supaya dia kasih lihat ini loh, aku tuh seperti ini. Karena aku nggak kelihatan, kamu bingung. Ini perkataanku tuh, diriku tuh, perkataan Tuhan sama Tuhan tuh satu karena Tuhan tidak bertolak belakang. Tuhan tuh harmonis. Dia nggak bisa bohong, itu sebabnya perkataan itu dia jadikan manusia supaya manusia bisa melihat dirinya yang sebenarnya. Makanya Yesus bilang, siapa yang melihat aku, melihat Bapa. Ya kan? Yesus dan Bapa adalah satu. Tapi Yesus adalah Yesus, Bapa adalah Bapa. Kadang orang bingung, kalau Yesus itu Allah, kenapa dia berdoa kepada Allah? Karena Yesus itu keluar dari Bapa. Amin, saudara. Haleluya. Anak saya punya nama keluarga kita, tapi anak saya bukan saya, walaupun dia keluar dari saya. Mengerti ya? Jadi banyak orang bingung. Kalau Yesus itu Allah, kenapa dia berdoa sama Allah? Makanya hanya bisa dimengerti dengan iman. Dia keluar dari Allah. Ya kan? Dia menjadi manusia. Tadinya Yesus namanya cuma firman Tuhan. Makanya dia ada manifestasi sebelum dia ke dunia. Yesus sudah ada manifestasi sebagai firman Allah. Dia manifestasi waktu dia mengunjungi Abraham. Dia manifestasi rohnya waktu Yudas bilang, biar aku aja deh yang dipenjara. Karena Yesus juga rohnya mau berkorban. Allah tuh Allah yang baik, Allah yang mau berkorban loh. Allah yang mau mengalah. Selama itu tidak kompromi. Allah tuh begitu sifatnya, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Inilah rahasianya. Percaya kepada Bapa. Saudara, Allah mengatakan, ini adalah anak yang kukasihi. Ya kan? Aku berkenan. Tapi ingat, Allah memberikan Yesus yang dikasihinya luar biasa untuk saudara dan saya. Wow. Saudara renungkanlah. Ini rahasianya. Percaya kepada kasih Bapa. Lawan perasaanmu. Perasaan mengasihani diri. Mau ngelihat dulu. Mau merasa dulu. Lawan itu. Mari kita bertumbuh. Ya kan, di dalam kasih karunia. Bertumbuh dalam iman. Jangan lagi beriman sama apa yang kelihatan. Ya kan, walaupun kita menabur, lihat firman-Nya untuk kita terus menuai. Harusnya kalau kita menabur, kita terus bisa menuai. Kalau mata kita ke firman. Makanya jangan jemur-jemur berbuat baik, kamu menuai jika kamu tidak menjadi lemah. Saat kita menjadi lemah, kenapa? Kita ngelihat keluar. Mulai jadi lemah, mulai memperhatikan angin dan awan, tidak akan menabur, tidak akan menuai, jadi tidak konsisten. Karena tidak selalu lihat firman. Jadi cuman pikirnya berkat, kalau menabur uang cuma pikirnya berkat
cuma uang, padahal berkat kalau menabur itu kasih karunia. Harusnya Alkitab bilang dia akan mencurahkan kasih karunia loh, bukan cuma uang. Makanya harus lihat firman-Nya 2 Korintus 9. Ya kan? Dia berikan kuasa waktu kita menabur. Apapun dia berikan kuasa, kita membuka pintu bagi kuasanya. Kita perlu lihat firman-Nya. Karena dia mengasihi kita. Kita sudah ada di posisi kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Ya jangan izinkan seorang pun membuat penebusan itu. Ya kan, posisi kita seolah-olah bukan cuma-cuma. Tidak, kamu harus begini dan gitu. Seolah-olah darah Yesus belum cukup. Ya kan, penebusan Yesus belum cukup. Karya Yesus itu tidak komplit. Itu tidak benar, saudara. Haleluya. Haleluya, saudara, teguhkan dirimu di atas kasih Bapa. Ya kan, penebusannya dia komplit, dia mengasihi saudara dengan sempurna. Bergaul sama dia. Tidak ada yang bisa membatasi saudara. Itu tergantung saudara, karena itu pribadi. Kekristenan adalah hubungan pribadi yang didasarkan atas pendamaian, ya kan, oleh karena Yesus. Tuhan memberkati. Sampai ketemu, ya kan. Haleluya, saya berdoa supaya saudara lebih lagi merubah, ya kan, sikap saudara. Ya kan, saudara perhatikan dan jangan cuma dengar hari ini untuk dilupakan. Jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Saudara sudah anaknya, saudara berhak mengalami yang terbaik. Saudara nggak usah jadi budak uang, nggak usah stres. Ya kan, saya perlu ini dan perlu itu, seolah-olah Bapak tidak tahu, seolah-olah saudara anak yang yatim piatu, ya kan, saudara terus ke sana kemari, ya kan, kecewa sama orang, ya kan, cuma mengharapkan bantuan yang kelihatan, sedangkan Allah sudah berikan semuanya waktu dia berikan Yesus. Segala milik Bapak, milik saudara. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa Bapak untuk siapapun yang mendengarkan ini, untuk kami mau lebih lagi menerima firman-Mu, untuk tidak membiarkan ada satu kekosongan dalam hidup kami, seolah-olah bahwa firman-Mu itu cuman bohong, cuman angan-angan, bahwa penebusan Yesus itu tidak nyata, karena kami tidak merasa, kami belum melihat, tapi biarlah kami mau mempercayakan lebih lagi hidup kami, diri kami, bahwa Engkau yang sudah menghidupkan kami, bukan diri kami. Kami sudah dihidupkan oleh hidup-Mu. Haleluya, kami sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Itu adalah pemberian-Mu. Untuk kami rela terus berdiri di atas kebenaran-Mu ini. Dan kami mulai lebih lagi bergaul, haleluya, denganmu, selalu kepadamu lebih dulu. Bukan kepada si A, si B, si C, tapi kepadamu lebih dulu, kepada firman-Mu. Firman-Mu bicara apa? Ingat kasih-Mu, ingat penderitaan Yesus, bahwa Engkau tidak mau kami menderita lagi. Untuk apa yang putra-Mu sudah tanggung. Bahwa haleluya, haleluya, segala anugerah yang baik dan sempurna berasal dari Engkau. Dan bahwa kami sudah menjadi anak-Mu selama-lamanya. Kami sudah diterima oleh Engkau, Aba. Dan bahwa haleluya, Engkau selalu sama-sama kami. Dan segala milik-Mu adalah milik kami. Dan itu adalah warisan-Mu untuk kami. Terima kasih, Aba. Terima kasih, Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami kutuk segala akar-akar tradisi agamawi yang membuat firman Tuhan hilang kuasanya, yang seolah-olah kami masih harus begini dan gitu untuk melayakkan diri kami, yang seolah-olah segala sesuatu harus dipusatkan pada jeripayah kami. Tapi biarlah haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami kutuk itu, kami gantikan dengan kantong anggur yang baru, bahwa sekarang kami di perjanjian baru, kami sudah diperdamaikan dengan cuma-cuma selama-lamanya. Haleluya, kami sudah dikuduskan, kami sudah dipisahkan dari segala sesuatu yang tidak baik. Kami ada di bawah perkenanan Bapa. Allah menyertai kami. Haleluya, kami diberkatin, dikasihin, kami dipulihkan, kami disembuhkan dari kekecewaan sakit hati. Kami bisa melihat lebih dan lebih lagi. Haleluya, hati Bapa. Kami bisa melihat lebih lagi kekayaan, kasih karunia-Mu, rahmat kemurahan Allah yang bukan berdasarkan jasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapa, saya berdoa supaya kami berubah paradigma kami, kantong anggur kami, dan kami boleh lebih lagi menyimpan anggur yang baru. Dan lebih mau, haleluya, bertekun, menyimpan anggur yang baru, bukan lagi anggur yang lama. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara. God bless.